Selamat siang, kembali bertemu lagi di podcast Osans, obrolan santai. Saya Ahmadania Ratih Paramita bersama dengan 4 pria ini akan berbincang-bincang santai terkait dengan peranan pemuda di masa kini, bagaimana peranan pemuda dalam menumbuhkan dan mempertahankan sikap bela negara di kehidupannya sehari-hari. Kalau kita kutip dari Bung Karno, berikan 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, ada beberapa pertanyaan nih dari kita dan banyak orang lainnya. Untuk pemuda saat ini masihkah memegang peranan penting untuk mempertahankan kemerdekaan dan sikap bela negara itu sendiri? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan 4 pemuda. Ada Mas Aji dari perwakilan Karang Taruna, ada Mas Nares yang merupakan ASN Muda, ada Mas Aziz dari perwakilan Pemuda Bela Negara, dan juga ada Mas Ahmad yang merupakan mahasiswa tingkat akhir. Sebelum diskusi ini lebih detail, Mas, ya, ini kan temanya tentang bela negara. Nah, ada yang tahu nggak bela negara itu apa, dan menurut kalian ini seperti apa contoh bela negara yang di kehidupan hari-hari aja, nggak usah yang kayak kalau semisal bela negara kan kita kayak perang atau kayak bagaimana gitu. Nah, contoh kecilnya apa nih? Mas Aziz, bagaimana menurut Anda? Oke, saya yang ditunjuk ya Mama Daya, kaget saya ini. Oke, nah jadi apa ya bela negara? Bela negara berarti kan bagaimana kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Tidak harus dengan senjata sih Mbak, kalau menurut saya. Jadi bisa juga dengan aktivitas kita, dengan peran kita masing-masing di lingkungan masyarakat. Itu sebenarnya sudah menjadi suatu aksi untuk kita membela negara kita agar tetap berdaulat dan tetap merdeka seperti sekarang ini. Nah, makanya ini pas banget sih, saya merasa terhormat sih diundang di acara pemuda seperti ini bersama dengan aktivis-aktivis lainnya mendiskusikan ini. Saya sangat bangga dan juga nanti pasti banyak dapat knowledge baru mengenai bela negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu Mbak Mahda dari saya. Oke, terima kasih ya Mas ya atas pendapatnya. Nah, kalau menurut Mas Nares nih, Mas Nares ini kan sebagai ASN, ASN ini kan PNS Mas ya. Biasanya orang-orang tuh menilai sebagai pengabdi negara nih. Nah, menurut Anda ini bela negara itu gimana sih Mas? Kalau semisal dilihat dari sudut pandang ASN nih. Mungkin saya menjelaskan secara konsep yang dulu sempat saya baca, karena saya dulu juga sempat ada pelatihan bela negara sebagai seorang ASN gitu ya. Nah, jadi konsepsi bela negara adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu apa? Yaitu suatu perasaan yang timbul dari hati dan jiwa seorang sehingga menimbulkan rasa peduli. Oke, yang pertama ya peduli itu, kemudian bangga, kemudian setia kepada tanah air yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri warga negara untuk membela dan mengabdi kepada tanah air serta melindungi dari berbagai AGHT. Nah, AGHT ini apa? AGHT itu adalah singkatan dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, AGHT dari luar ini kan pasti akan masuk nih ke negara kita. Nah, kita sebagai warga ini harus membela dan mengabdi dengan sikap dan perilaku yang dilandasi dengan rasa peduli, bangga, dan setia. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk ciri cinta tanah air, yang pertama adalah berkorban demi bangsa dan negara, kemudian berkontribusi dalam pembangunan nasional, serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Oke, makasih ya Mas. Cukup keren nih penjelasannya. Nah, saya penasaran nih, menurut mahasiswa dari Mas Fauzan ini gimana sih Mas bela negara menurut Mas sendiri? Terus sebagai mahasiswa nih cara implementasinya bagaimana Mas?
kalau misalnya di lingkungan kampus? Bisa dijelaskan, Mas? Terima kasih Mbak Mada sebelumnya. Jadi sebenarnya sebelum ke skala yang lebih besar, Mbak, kita sebagai pemuda ketika ingin menumbuhkan sikap bela negara di lingkungan sekitar kita, mungkin lebih kecil dari lingkungan kampus, bisa di lingkungan rumah, Mbak. Di sekitar tetangga-tetangga kita bisa mulai melakukan dari hal-hal kecil dan sederhana, seperti misalnya ketika ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan, kita dapat membantu mereka. Kita juga bisa bergabung ke dalam Karang Taruna seperti Mas Aji tadi yang sudah cukup senior di Karang Taruna. Kemudian kita juga bisa aktif berpartisipasi di sana. Kita juga bisa ikut memilih dalam pemilu. Itu sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai sikap bela negara, Mbak, menurut pendapat saya. Oke. Selanjutnya nih, Mas Aji tadi disinggung sedikit nih sama Mas Ahmad tentang bela negara di tingkat RW dan segala macam. Nah, menurut Mas Aji sendiri nih sebagai pemuda Karang Taruna yang sudah berpengalaman di Karang Taruna ini sendiri, bela negara yang bisa diimplementasikan dalam lingkungan RT dan RW ini gimana sih, Mas? Ya, sebagai warga negara itu kan perlu istilahnya berperan aktif gitu ya. Nah, makanya kalau kita kan biasa tuh dari mulai hal-hal yang sudah sifatnya tahunan seperti 17-an, kita ikut merayakan 17 Agustus gitu kan, untuk meramaikan, untuk menghargai jasa-jasa pahlawan juga gitu. Nah, di sisi lain pun juga salah satu indikator sadar berbangsa dan bernegara itu juga kita perlu rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat gitu. Makanya untuk bisa bergotong royong itu kan salah satunya yang saya gerakkan itu adalah dari sisi pemuda dan pemudi itu kayak gitu loh. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Haji atas pendapatnya nih. Nah, saya tadi mengucapkan Mas ya, ada berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Untuk Mas Fauzan nih, gimana Mas pendapatnya terkait kutipan dari Bung Karno itu, apa masih bisa relevan untuk kehidupannya sekarang? Terima kasih Mbak Mada sebelumnya. Menurut saya masih sangat relevan ya Mbak. Karena masa depan suatu bangsa dapat dilihat dari semangat generasi mudanya yang harus memiliki semangat yang sama dengan para pendahulu atau bahkan lebih dalam mengupayakan bela negara itu sendiri. Namun upaya yang dapat dilakukan oleh generasi muda saat ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan upaya yang dilakukan oleh para pemuda di masa peristiwa Sumpah Pemuda yang sudah lumayan lama ya Mbak ya. Salah satu bentuk konkretnya mungkin menurut saya bisa dengan mengembangkan kreativitas dan menciptakan inovasi-inovasi baru Mbak. Karena dengan menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, pemuda diharapkan mampu meraih prestasi sesuai profesi dan bidangnya masing-masing. Dengan menjadi pemuda yang berprestasi itu sendiri juga, para pemuda harapan bangsa ini dapat menghadapi tantangan dalam persaingan global. Usaha untuk dapat berprestasi tersebut tentunya harus dilandasi juga dengan nilai dasar bela negara yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Aji, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setiap ada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga kemampuan awal bela negara. Mungkin dari saya itu Mbak Mahfud. Oke, terima kasih ya Mas ya. Nah, menurut Mas Aziz nih, sebagai pemuda bela negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar negara ini masih relevan nggak Mas ya untuk zaman sekarang? Atau sudah mulai kurang oke nih gitu dengan mempertimbangkan faktor kemajemukan bangsa Indonesia dan kesamaan pengalaman sebagai bangsa yang pernah terjajah nih? Pendapat saya bahwa Pancasila dan Undang-Undang 45 itu masih dapat dikatakan dan akan terus relevan sih Mbak. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, dikarenakan fondasi utama dalam penyusunan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kemajemukan yang ada, kesamaan pengalaman sebagai bangsa yang pernah terjajah. Jadi sangat dan masih terus akan relevan ke depannya sih Mbak, antara Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan konsep bela negara saat ini. Nah, relevansi Pancasila dan Undang-Undang 1945 ini di masa kini akan tetap ada sepanjang perilaku yang ditimbulkan oleh masyarakat
tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianggap benar berdasarkan pengalaman hidup kita nih sebagai warga negara Indonesia yang hidup dalam budaya dan kepercayaan yang beraneka ragam. Jadi kan kalau kita tahu nih Indonesia memang beragam sekali ya, dari sukunya, dari agamanya, tapi kita tetap hidup dalam kerukunan untuk tetap membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu sih Mbak Mahda mungkin. Oke, terima kasih ya Mas ya atas pendapatnya. Nah, untuk saat ini nih pemuda itu kan apa ya Mas ya? Sekarang sudah digitalisasinya sudah mulai bagus, sudah beda lah sama pemuda-pemuda pada saat kemerdekaan pada saat itu. Nah, waktu kemerdekaan itu kan pemudanya bela negaranya oke banget nih, berani mengangkat senjata, terus ikut serta dalam mengatur strategi untuk kemerdekaan. Nah, bagaimana nih pendapat dari Mas Nares sebagai ASN nih melihat pemuda yang zaman sekarang nih yang bisa dikatakan udah beda nih Mas sama zaman kemerdekaan itu? Nah, salah satu bentuk digitalisasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah digitalisasi terkait dengan sosial media. Nah, tantangan apa aja sih yang sering muncul? Tentu kita tahu di sosial media ini ada yang namanya hate speech, itu juga ada berita hoax ya. Nah, itu melalui hal-hal kecil seperti itu juga akan menjadi penyebab terpecah belahnya bangsa Indonesia. Karena dengan kemudahan dalam mengakses, semua orang bisa dengan cepat dan mudah membaca atau menonton berbagai informasi yang mungkin secara validasinya masih dipertanyakan. Nah, sebagai seorang pemuda yang saya tadi bilang menjadi garda terdepan di era digitalisasi ini, salah satu bentuk bela negara yang paling sederhana adalah selalu mengingatkan dan mengedukasi orang-orang terdekat untuk selalu memfilter informasi-informasi yang diterima. Oke, terima kasih Mas Nares. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih buat Mas Aji tentang melihat pemuda-pemuda saat ini yang udah mulai berbeda nih Mas dari pemuda pada saat kemerdekaan, sudah mulai mengenal dunia digitalisasi, sudah flexing, sudah bikin story sana sini. Ini menurut Mas Aji nih cara yang tepat untuk menerapkan bela negara bagi para pemuda pada zaman ini itu bagaimana Mas cara yang tepatnya? Kondisi pemuda Indonesia saat ini mengalami degradasi moral, itu terlena dengan kesenangan dan lupakan tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Tataran moral, sosial, dan akademik pemuda tidak lagi memberi berorientasinya itu contoh keteladanan baik pada masyarakat ataupun sebagai kaum terpelajar. Kenapa lebih banyak yang berorientasinya itu pada istilahnya itu adalah hedonisme, yaitu ya berpura-pura. Tidak banyak pemuda yang peka terhadap kondisi sosial yang saat ini dalam urusan akademik gitu. Juga banyak mahasiswa yang tidak menyadari juga banyak mereka adalah insan akademis yang dapat memberikan pengaruh besar seharusnya dalam perubahan menuju kemajuan bangsa. Saya berpikir seperti itu. Oke, terima kasih Mas Haji penjelasannya udah cukup jelas nih ya. Oke, dari perbincangan yang kita lakukan nih, kita sudah tahu nih bagaimana bela negara itu. Terus bela negara tidak hanya bisa dilakukan dengan cara angkat senjata, tapi kita bisa lakukan di lingkungan masyarakat terkecil, di tingkat RT atau RW, di tingkat mahasiswa, maupun di tingkat dunia kerja. Nah, sebelum saya tutup podcast ini, saya akan mencoba membacakan puisi dari Nadia Nur Afifah. Kamilah generasi muda, di pundak kami masa depan bangsa. Kami pikul tanpa mengeluh, walau tubuh berbandingkan peluh. Tongkat estafet di tangan kami, penerus kemerdekaan bangsa ini. Para pahlawan mengamanahi, tongkat kemerdekaan harus tetap berdiri. Sekian dari podcast kita dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.